Hai pemirsa RSWA TV, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin sering kamu abaikan, tetapi sangat penting, yaitu karang gigi. Mungkin kamu tidak menyadari bahwa penumpukan karang gigi bisa menyebabkan masalah serius, seperti sakit gusi, dan bahkan kerusakan gigi. Dalam video ini, kita akan membahas apa itu karang gigi, bagaimana cara terbentuknya, dan yang terpenting, langkah-langkah yang bisa kamu ambil untuk mencegah dan menghilangkannya. Yuk simak video ini sampai selesai, hanya di RSWH TV. Hai pemirsa RSWA TV, berjumpa lagi nih dengan saya Ayu. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya sudah bersama dengan salah satu dokter gigi yang ada di Rumah Sakit Mata Susada. Siapakah dia? Yuk kita kenalan. Selamat pagi dokter. Pagi Mbak Ayu. Gimana nih kabarnya hari ini, sehat dokter? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ada pepatah nih dok, tak kenal maka tak sayang. Iya. Jadi mungkin banyak pemirsa di sini yang masih belum tahu siapa dokter cantik di sebelah saya. Yuk kita kenalan. Bisa memperkenalkan diri dulu dokter? Ya, terima kasih Mbak Ayu. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Nur Rahmawati. Cuman seringnya dipanggil dengan nama Dr. Eti. Memang nama panjangnya nggak ada nama Etinya Mbak Ayu. Jadi banyak yang takutnya nanti salah ya, Dr. Eti itu yang mana gitu. Padahal panjangnya Dr. Gigi Nur Rahmawati. Gitu. Iya. Jadi kita panggilnya Dr. Eti aja nih dok ya. Biar lebih akrab gitu ya Mbak Ayu. Iya. Langsung saja dok, ini ke topik bahasan kita pada hari ini itu tentang karang gigi. Nah, karang gigi itu apa sih dok, dan bagaimana bisa terbentuk? Jadi memang karang gigi itu sebenarnya adalah sebuah lapisan keras yang mana dia terbentuk dari plak. Plak sendiri itu merupakan kumpulan dari sisa makanan sama bakteri, kemudian dia terlalu lama dibiarkan sehingga mengeras. Akhirnya membentuk karang gigi yang biasa juga disebut kalkulus. Itu pembentukannya memang awalnya dari sisa makanan yang nempel, kemudian dicampur dengan bakteri dan zat-zat yang menempel di gigi. Iya baik, jadi karang gigi tadi dari plak ya dok. Betul, karena ya. kotoran-kotoran dari makanan itu bisa menyebabkan karang gigi. Nah, terus cara membersihkannya itu gimana dok? Apakah karang gigi itu bisa hilang dengan sendirinya tanpa dibersihkan gitu? Agak susah Mbak Ayu kalau langsung bisa sendiri, itu nggak bisa. Jadi memang untuk pembersihan karang gigi itu sebaiknya dibersihkan langsung ke dokter gigi dengan menggunakan alat scaler biasanya gitu. Nah, agak susah meskipun kadang kan masyarakat, saya sudah gosok gigi rutin, sudah ini kok masih ada ya karang gigi ya. Ya memang betul, pembersihan sikat gigi yang dilakukan oleh para pemirsa, biasanya teman-teman di sini itu kalau bersihin dengan sikat gigi itu sebenarnya adalah untuk mencegah penumpukan sisa makanan, bukan untuk membersihkan karang giginya. Jadi hanya mencegah saja supaya penumpukan ini tidak terlalu banyak gitu. Iya, sikat gigi juga perlu tapi masih kurang efektif ya dok untuk karang giginya sendiri itu nggak bisa hilang. Iya, nah tapi dok sekarang kan sudah banyak nih kayak alat-alat yang dijual di e-commerce, kayak alat scaler elektrik atau juga obat kumur yang klaimnya itu bisa untuk menghilangkan karang gigi. Nah, itu mitos atau fakta? Ya itu, jangan pro iklan ya Mbak. Oh iya. Iya, jadi sebenarnya kalau memang mau menggunakan alat-alat scaler elektrik yang dijualan begitu, itu ya harus benar-benar tahu cara pemakaiannya, karena itu kalau salah pemakaiannya itu bisa merusak lapisan enamel dan jaringan gusinya itu sendiri gitu. Kemudian kalau untuk obat kumur,
Obat kumur antiseptik itu sebenarnya hanya untuk antiseptik aja sih Mbak, bukan untuk menghilangkan karang gigi. Jadi intinya tetap pembersihan karang gigi itu harus dilakukan di tenaga profesional dokter gigi. Iya. Boleh kok ke rumah sakit lapas. Iya, jadi lebih amannya ke profesional aja nih dok ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih dok, kan mungkin dari masyarakat banyak yang takut untuk scaling gigi. Saya sendiri juga pernah scaling juga takut dok. Terus habis scaling tuh kok rasanya gigi tuh lebih sensitif ya dok. Ada ngilunya lah, itu bener nggak sih dok? Ya, jadi gini, pada saat proses pembersihan karang gigi, terutama pada yang mana karang giginya itu penumpukannya udah banyak, itu memang cenderung pasien akan merasa tidak nyaman. Kadang-kadang pada saat proses tersebut itu terasa ngilu memang ya. Kemudian ada perdarahan gusi juga kadang-kadang pada saat proses pembersihannya itu. Namun tidak perlu khawatir, nanti kalau itu hanya bersifat sementara aja sih sebenarnya. Kadang-kadang kalau perlu memang nggak kuat untuk menahan rasa nyeri itu bisa kok diberikan topical anestesi gitu. Cuman kalau yang sudah terbiasa dan karang giginya tidak terlalu tebal, itu biasanya nggak sampai ada rasa yang seperti itu. Itu biasanya awal-awal aja, karena memulai itu kadang-kadang biasanya kalau yang nggak pernah itu kan penumpukannya lumayan ya, sehingga sensasinya itu emang lebih lebih ngilu lagi. Iya, lebih terasa. Tapi kalau bagi orang-orang yang sudah terbiasa rutin membersihkan, otomatis kan penumpukannya udah tipis, nggak terlalu banyak. Nanti pembersihan yang kedua, ketiga udah nggak kayak gitu lagi. Sudah nggak berasa ya dok ya? Nggak berasa, malah justru malah ketagihan lah istilahnya. Rasanya kalau nggak dibersihin nggak nyaman gitu ya. Iya, oke, terima kasih dokter. Nah, itu kapan sih dokter kita harus scaling gigi? Jadi memang secara ini sebaiknya membersihkan karang gigi itu secara rutin 6 bulan sekali Mbak Ayu. Atau mungkin bisa juga pembersihan itu jika dirasa kok ada rasa keluhan misalnya, kok gusi saya gampang berdarah ya gitu. Itu mesti sebaiknya diperiksakan. Karena memang tanda-tanda adanya karang gigi itu biasanya ditandai dengan adanya gusi berdarah. Gusi berdarah. Atau bisa juga karena kok mulut saya udah bau ya, tidak nyaman ya kayak gitu. Biasanya kalau yang seperti ini tuh pasangan yang tahu ya, teman dekat yang tahu. Jadi itu sebaiknya mungkin bisa, wah tanda seperti ini menjadi patokan, sebaiknya aku bersihin udah waktunya nih bersihin karang gigi. Gitu. Jadi nggak usah nunggu yang 6 bulan kalau udah ada keluhan tanda-tanda seperti itu gitu. Oke dokter. Nah, gini dok, apakah scaling gigi itu hanya diperuntukkan oleh pasien dewasa? Apakah anak-anak kecil itu juga perlu untuk scaling gigi dok? Perlu ya? Perlu. Jadi karang gigi itu pembersihan karang gigi itu tidak hanya untuk dewasa aja Mbak. Jadi untuk anak-anak juga diperlukan pembersihan itu gitu. Anak-anak juga perlu dijaga loh giginya. Jangan sampai nanti terlambat malahan ya. Ya, jadi harus menjaga kesehatan gigi sejak dini mungkin. Iya. Untuk selanjutnya nih dok, terakhir. Dampaknya apa sih dok apabila kita tidak rajin, tidak rutin untuk scaling gigi? Jadi kalau misalnya nih ada karang gigi udah numpuk banyak, kemudian nggak dibersihin gitu ya, efek yang pertama itu terjadi peradangan pada gusi. Radang pada gusi biasanya ditandai dengan adanya perdarahan gusi. Kemudian bisa juga gusinya jadi bengkak. Ya, atau bisa juga nanti efek yang semakin parah itu bisa menimbulkan giginya itu goyang Pak. Jadi gigi itu nggak rasa sakit, tapi tahu-tahu goyang. Iya, goyang dan lama-lama yang paling fatal gigi itu bisa lepas sendiri gitu loh. Karena karang gigi. Ya, karena karang gigi itu merusak jaringan pengikat. Ibarat kalau kita ada pohon gitu ya, ada akarnya, dia nempel di tanah gitu ya. Kemudian kalau ada karang gigi dia merusak tanahnya ini. Sehingga akhirnya akar itu tidak bisa melekat kuat ya di dalam gusinya itu, akhirnya dia bisa bergerak akhirnya lepas gitu. Ibaratnya kayak gitulah kalau digambarkan gitu. Iya, ternyata bahaya juga nih dok ya kalau kita nggak rutin untuk scaling. Jadi pemirsa jangan lupa, mungkin dari pemirsa ada yang merasakan tanda-tanda tadi ya dok, giginya terasa mudah berdarah. Iya, gusinya berdarah, terus bau mulut dan lain-lain, bisa banget untuk langsung scaling gigi. Oke, terima kasih dokter atas informasinya. Semoga bermanfaat bagi pemirsa sekalian.
Bagi pemirsa yang memiliki keluhan gigi, bisa banget untuk datang ke Rumah Sakit Wates Husada, karena selain di poli gigi umum dengan Dokter Eti dan juga Dokter Galang, kami juga sudah ada poli gigi spesialis dengan Dokter Rian, Dokter Anneke, dan Dokter Seswanto. Begitu. Oke, sekian pemirsa video kita pada hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share video ini. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Salam sehat, Wates Husada. Bye-bye.